Salam sehat sahabat Betsaida, perkenalkan saya Bella yang akan menjadi pemandu webinar Betsaida pada kesempatan kali ini. Eh, Pada webinar kali ini, Betsaida Hospital berkolaborasi dengan Paramonland. Kita akan membahas mengenai peranan mikronutrien untuk imunitas anak. Tapi sebelum webinar ini dimulai, webinar ini akan dibagi menjadi ke dalam 2 sesi. Yang pertama adalah sesi edukasi dan yang selanjutnya adalah sesi Q&A. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa rules yang harus diikuti selama webinar berlangsung. Yang pertama, harap mematikan mikrofon dan video selama dokter memberikan edukasi agar webinar dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, untuk sesi Q&A, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada aplikasi Zoom. 3 pertanyaan terbaik akan dipilih untuk dijawab, dan pertanyaan dapat diajukan sejak awal webinar. Yang ketiga, harap tidak meninggalkan webinar sebelum host menutup room meeting. Yang keempat, seluruh informasi yang didapat melalui webinar ini tidak boleh disebarluaskan tanpa seizin pihak rumah sakit. Dan yang terakhir, untuk 3 pertanyaan terbaik pilihan dokter akan mendapatkan hadiah menarik yang dipersembahkan oleh Betsaida Hospital. Saat ini sudah hadir bersama kami 2 narasumber yang akan menjadi pembicara pada webinar kali ini. Sudah ada Dr. Johannes Edi Siswanto, spesialis anak dan konsultan, dan Dr. Maria Ingrid Budiman, SPGK atau spesialis gizi klinik di Betsaida Hospital. Saat ini sudah bersama saya Dr. Johannes. Halo dokter, apa kabar dok? Baik, baik sekali. Baik. Nah dok, mungkin banyak dari sahabat Betsaida yang sudah sering mendengar soal nutrisi. Tapi sepertinya soal mikronutrien ini masih jarang didengar oleh masyarakat luas. Sebenarnya mikronutrien ini apa sih dok? Boleh dibantu dok dijelaskan dok? Ya, mikronutrien sendiri seperti ini Mbak Bella. Jadi terutama yang sebelum mulai mungkin saya selamat pagi juga untuk sahabat Betsaida. Saya coba menerangkan apa tadi sedikit yang disampaikan oleh Mbak Bella. Mikronutrien adalah suatu nutrisi yang diperlukan hanya sebenarnya sedikit dari organ tubuh manusia yang mestinya tapi harus dapat intiknya secara cukup di dalam kehidupan anak yang masa dalam perkembangan. Sebenarnya bukan hanya anak sih, sebetulnya dalam masa siklus hidup manusia mulai dari bayi lahir, bayi besar, terus kemudian anak, kemudian akhirnya sampai dewasa pun kita memerlukan mikronutrien ini untuk membantu seluruh sistem gerak yang ada di dalam tubuh manusia. Begitu kira-kira Mbak Bella. Oke, jadi mikronutrien ini membantu seluruh sistem yang ada di tubuh manusia yang bisa bekerja dengan baik seperti itu ya dok ya? Betul, betul sekali. Oke, jadi tanpa lama-lama dok, kalau begitu kita mulai saja webinar pagi hari ini ya dok ya? Ya, oke. Baik, silahkan dokter. Ya, oke. Selamat pagi. Kita mulai saja ya, kita bicara santai-santai saja mengenai mikronutrien ini. Mikronutrien terutama untuk hubungannya dengan imunitas ya, daya tahan tubuh anak ya. Kalau kita lihat, mungkin kita belajar sedikit mengenai apa istilah-istilah ya, mengenai imunologi. Imunologi adalah suatu ilmu yang medis yang sekarang ini betul-betul berkembang cepat sekali. Jadi menjanjikan banyak hal yang baik untuk pencegahan dan pengobatan penyakit yang ada dan berkembang yang sebetulnya juga pesat. Jadi penyakit berkembang pesat, tapi ilmu juga berkembang dengan pesat sekali untuk bagaimana mengakhiri hal tersebut ya. Kan kita tahu sebetulnya kan Tuhan selalu memberikan bagaimana yang terbaik ya, tidak akan memberikan beban yang besar agar umat manusia ini tidak bisa mengatasinya. Tapi kita semua bisa melakukan hal tersebut ya, diberi wewenang, diberikan keilmuan, daya pikir untuk bisa mengatasi ya. Kalau kita lihat ada beberapa istilah lain seperti imunomodulator. Imunomodulator adalah suatu substansi ya, yang alami maupun yang sintetis yang dapat membantu mengatur keseimbangan sistem imun. Ya. Terus kemudian yang berikut juga ada lagi istilah yang lain. Jadi
imunomodulator ya. Imunomodulator ada dua nih ya. Jadi imunomodulator yang namanya imunosupresan ya, dan imunostimulan ya. Imunosupresan justru usahakan menekan, stimulan melakukan satu stimulasi ya. Jadi imunosupresan itu substansi yang dapat menghambat sistem imun. Jadi digunakan untuk mengontrol reaksi-reaksi yang berlebih dari sistem yang ada di tubuh. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita lakukan graf pada misalkan pada kulit kita atau pada organ-organ tubuh kita terjadi reaksi penolakan, nah imunosupresan ini membantu menekan ya. Sedangkan imunostimulan itu justru meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap adanya infeksi. Ya dari yang masuknya infeksi itu masuknya agent dari luar sehingga menambah beban buat si anak yang dalam masa tumbuh ya. Saya bicara anak kadang-kadang meleset karena biasanya ya namanya saya seorang dokter anak ya. Nah, lain lagi vitamin dan mineral. Apa tuh vitamin dan mineral? Jadi ini juga diperlukan dalam sistem tubuh ya, diperlukan dalam sistem tubuh dan yang walaupun cuma butuh sedikit kurangnya vitamin dan mineral ini dapat mengganggu dan kemungkinan berisiko untuk terjadinya suatu infeksi. Jadi itu hal yang sangat penting yang harus dimasukkan dalam daftar intake yang makanan yang masuk dalam tubuh kita ya, zat-zat yang masuk dalam tubuh kita. Dan tentunya indikasinya apa sih? Indikasinya pemberian ini adalah obat-obatan ini yang baik imunomodulator di vitamin dan mineral itu adalah untuk sebagai adjuvan untuk membantu kerja obat ya. Kadang-kadang kan kita mungkin butuh kalau belum sembuh kita harus butuh antibiotik, mungkin butuh antivirus ya. Terutama dalam keadaan infeksi yang berat kita harus memberikan terapi bantuan, terapi penunjang salah satunya dengan tadi imunomodulator tadi ya. Kemudian sebetulnya siapa aja dikasih ya, Anda tahu ya, sebetulnya sekarang ini sudah agak berkurang ya, misalnya kunjungan pasien ke rumah sakit. Tapi kalau dulu sering sekali dengan kontak antara anak yang masuk ke sekolah dengan teman-temannya ya, atau juga yang masuk ke daycare dan sebagainya, itu mereka mengalami yang disebut common cold. Itu merupakan infeksi saluran pernafasan yang betul-betul menduduki urutan pertama. Dan ini menjadi masalah daftar hadir yang pasien-pasien yang masuk tidak hadir di sekolah ya. Dan common cold ini menimbulkan masalah yang tentunya masalah kontribusi ekonomi juga ya, namanya dia harus datang ke dokter, datang ke rumah sakit, harus bayar dan sebagainya, itu problem besar ya. Dan sebetulnya kurang lebih balita itu bisa mengalami 6 sampai 9 kali per tahun, walaupun WHO katakan sebetulnya yang paling baik sakit-sakit begitu yang 4 kali lah tahun gitu. Itu kira-kira yang sebetulnya dengan common cold ya. Jadi mungkin harus dibedakan nanti dengan namanya infeksi virus dan sebagainya, influenza dan sebagainya ya. Itu influenza nanti harus dibedakan dalam situasi yang lebih luas itu akan berbeda. Nah, sekarang kalau kita lihat penyebabnya common cold apa sih dalam dunia kedokteran, kadang-kadang disebut coryza ya. Yang paling umum adalah rhinovirus ya. Jadi yang paling umum. Jadi walaupun banyak sekali coronavirus, respiratory syncytial virus yang namanya RSV dan sebagainya itu banyak sekali ya. Influenza virus, adenovirus, mungkin ya seperti ini yang gejala-gejala seperti yang lagi in sekarang seperti corona sendiri, COVID itu juga gejala-gejalanya kadang-kadang berupa infeksi mirip-mirip common cold biasa ya, kadang-kadang seperti itu, walaupun juga memang ada yang berat. Jadi problem sebetulnya yang harus kita tangani dan paling besar itu rhinovirus ya. Kemudian yang berikut sendiri, kenapa sih sebetulnya flu itu sangat umum sekali ya kalau kita lihat, karena ada lebih dari 200 penyebab ya virus itu. Dan kalau kita lihat ada yang bisa menimbulkan kekebalan, ada juga yang tidak bisa menimbulkan kekebalan setelah terjadinya infeksi. Yang kalau kita lihat kekebalan itu yang tidak menghasilkan kekebalan seperti RSV yang tadi saya bilang, respiratory syncytial virus, virus influenza, parainfluenza, dan coronavirus. Nah itu tidak, walaupun kena sudah itu tidak menimbulkan kekebalan. Padahal kan sebagian besar kadang-kadang beberapa penyakit itu bisa ditimbulkan setelah kontak dengan si penyakitnya ya. Jadi beberapa yang menimbulkan kekebalan seperti ini, rhinovirus, influenza virus, dan enterovirus. Jadi kadang-kadang kalau udah kena, oh ya kita akan kebal seperti cacar air. Kalau kita udah kena ya kita mungkin akan kebal mungkin sekitar 90%-an sampai ya mendekati 100% untuk tidak kena penyakit cacar air lagi, itu seperti itu ya. Jadi tapi kalau common cold enggak ya, jadi kadang-kadang sebagian besar kadang-kadang ini dia tidak timbul kekebalan. Itu yang problem besar ya. Walaupun ada di beberapa spesies tertentu yang bisa menimbulkan kekebalan ya. Karena itu pasien itu divaksin ya kalau gitu ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya bagaimana sih cara penularannya?
Penularannya sebetulnya itu dari orang ke orang biasanya seperti itu ya, dari orang ke orang. Virus dapat hidup di mana saja, di permukaan yang ada di apa, di rumah kita, di sekolah dan sebagainya. Dan itu bisa di mainan, di pintu-pintu. Jadi pegangan pintu tuh ada kalau kita naik lift dan sebagainya itu betul-betul harus hati-hati sekali ya. Dia menular kurang lebih bisa menularkan 2 hari, 2 sampai 4 hari setelah kontak seperti itu bisa memungkinkan karena tubuh punya daya tahan tubuh sendiri ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya penularannya begini nih. Jadi ada penelitian juga dikatakan ya kurang lebih kemungkinan terjadi kontak itu sekitar 40-60% dari apa katakanlah orang yang ada di sekitar itu kemungkinan bisa terjadi kontak karena ada orang yang sakit ya dalam tempo 4 jam bisa terjadi kuman masuk, tinggal daya tahan tubuh kita bisa masuk atau tidak ya. Beberapa tuh kalau kita lihat jarak sangat menentukan, makanya kalau kita katakan sekarang kan 3M itu ada menjaga jarak ya, menjaga jarak. Jadi kalau lihat kalau 1-2 meter orang bersin, partikel-partikelnya itu bisa melontar masuk ke dalam tubuh kita, terutama melalui pernafasan kita. Nah itu problem besar, sehingga menjaga jarak 8 meter itu akan lebih baik. Tapi kan namanya 8 meter, orang tidak bersosialisasi itu ya. Itu kira-kira gitu tuh sahabat Besaida ya. Jadi peran dari daya tahan tubuh kita, kemudian peran dari mukosa tubuh kita sebagai benteng pertahanan itu sangat penting sekali untuk apa kita menjaga jangan sampai terpapar oleh virus ya. Dan sebetulnya dalam masa seperti sekarang ini terjadinya namanya perubahan musim itu kalau kita lihat itu apa yang harus kita lakukan sebetulnya adalah tadi nggak perlu semuanya harus obat ya. Kadang-kadang sekarang ini dengan sistem kita ada di rumah, kita dengan banyak daring dan sebagainya itu ya, belajar juga pakai daring, itu kontak sangat dibatasi ya. Jadi jaga jarak itu jadi penting sekali. Sehingga mungkin Anda tahu berita terakhir medsos kita termasuk di Indonesia itu termasuk dalam level 1 penularan coronavirus dengan hasil PPKM kita yang selama ini yang diterapkan oleh pemerintah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi apa poin pentingnya? 1, cukup istirahat. 2, kita harus cukup cairan ya. Cairan apa saja, cairan rumah tangga, minum susu, minum buah dan sebagainya. Kemudian memberikan makanan yang bergizi pada anak-anak kita ya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat sebetulnya tadi disampaikan oleh Mbak Bella tadi ya, kalau kita dengar pertama pertanyaannya apa mikronutrien dan apa makronutrien ya. Makronutrien kita sudah tahu sehari-hari sudah kita makan ya. Apa seperti apa tuh? Karbohidrat, lemak, protein itu bagian penting yang memang komponen yang paling utama. Jadi kemudian kalau dilihat dari 6 zat gizi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air dan sebagainya itu masuk dalam mikronutrien. Tapi mikronutrien yang paling penting tentunya kalau kita lihat ini itu adalah yang tadi saya sampaikan nih, cukupnya tercakup dalam vitamin dan mineral, kemudian jumlahnya cukup sedikit saja tapi sangat efisien dalam mengatur berbagai fungsi fisiologis yang ada di dalam tubuh. Jadi seperti kalsium, mungkin Anda sudah dengar ya, kalsium, folat, zat besi, magnesium, fosfor, vitamin A, vitamin B6, vitamin B yang lain, vitamin D, zinc, vitamin C. Jadi banyak sekali mikronutrien yang ada dalam tubuh kita yang harus disuplai dari luar. Yang kadang-kadang itu yang kita sarankan biasanya sebagai dokter anak untuk coba mengonsumsi hal-hal tersebut. Ya sebetulnya itu kadang-kadang hal yang umum Anda dengar ya, yang terjadi seperti apa. Saya nggak bicara banyak ya karena waktunya juga nggak, ini nanti bisa dalam tanya jawab kita bisa bahas ya. Tapi kita bicara yang paling salah satu komponen yang utama zinc ya. Zinc itu juga merupakan peramanannya sangat penting sekali. Mungkin sudah banyak dibicarakan. Anda mungkin berpikir tadinya zinc itu bicaranya sekarang ini kan dipromosikan sebagai diare ya untuk mencegah supaya terjadi apa? Diarenya bisa terhambat, tidak menjadi lebih berat. Kemudian masa hospitalisasi, masa dirawat di rumah sakitnya jadi lebih pendek ya. Nah sekarang tapi zinc itu diperlukan dalam jumlah yang cukup, karena dia akan membuat 300 enzim yang ada di dalam tubuh itu bekerja ya. Terus kemudian dalam ini dibutuhkan untuk sintesis DNA, RNA, jadi itu sesuatu bagian kecil di dalam tubuh yang penting justru yang berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu penting sekali ya. Jadi lain lagi apa nih? Kalau tadi bicaranya mikronutrien dalam hubungannya dengan sistem imun, itu kita bicara mengenai soal persoalan macam-macam. Yang terutama adalah kalau hubungannya dengan anak adalah tumbuh kembang anak yang hubungannya dengan imunitas ya.
karena dia membantu namanya epitelisasi, jadi pembentukan sel-sel baru, jadi dia bisa membantu nih penyembuhan luka, terus kemudian membantu sistem kekebalan tubuh secara umum, membantu pertumbuhan sel, dan membantu sintesis DNA. Jadi perannya itu sebetulnya memang sedikit, tapi istilahnya adjuvan, membantu dalam sistem gerak yang ada dalam metabolisme tubuh kita yang tadi saya sampaikan. 300 enzim tidak bisa gerak kalau tidak ada faktor zinc ini. Itu yang problem besar dalam tubuh kita, untuk kita butuh hal kecil kadang-kadang. Jadi kecil itu bukan berarti tidak berguna ya. Kecil itu justru menjadi poin penting kita untuk bisa melakukan hal-hal yang besar ya. Nah, penelitian dikatakan juga bekerjanya di tingkat seluler nih ya, dalam berbagai macam, terutama dalam menghambat gerakan-gerakan dari kuman-kuman yang masuk ya. Kemudian dia menangkap gitu ya, sehingga bisa dipukul oleh tentara-tentara yang ada di dalam tubuh ya. Di tubuh itu banyak tentara-tentara ya. Jadi ada terutama yang ada di dalam darah, itu ada leukosit kita dengan berbagai macam bentuk, itu bisa menghajar kuman-kuman atau bakteri yang masuk atau virus yang masuk. Itu penting sekali. Nah, zinc itu membantu. Kalau nggak ada zinc, namanya yang mempermulus gerakan-gerakan tadi itu tidak bisa ya. Nah, jadi dia sangat berperan penting sekali. Jadi kalau kekurangan ini dapat menghambat dan kemungkinan terjadi turunnya daya tahan tubuh, sehingga kekebalan yang ada di dalam tubuh itu menjadi terhambat ya. Dan kalau kita lihat juga, kalau kekurangan zinc itu apa sih yang mungkin terjadi? Biasanya mungkin Anda pernah dengar juga mungkin yang namanya ini. Kalau kuku-kukunya jadi rapuh dan sebagainya, itu bisa terjadi apa? Terjadi yang kita sebut namanya acrodermatitis enteropathika. Jadi bukan hanya saluran cerna, tapi dia bisa menyebabkan kuku-kuku ini jadi rapuh ya. Dan kemudian yang lainnya lagi juga, kadang-kadang pernah ada satu penelitian pernah dikerjakan pada saat lalu, pada saat kami jadi mahasiswa dulu, kita bikin nih teman-teman segrup di Badan Riset Mahasiswa. Di salah satu itu daerah kita cek tuh di Jakarta. Berapa sih kemungkinan terjadinya defisiensi zinc ya dengan tes kecap ya, karena dia akan mengganggu apa? Tes daya kecap yang ada di dalam lidah kita, sehingga kita tidak merasakan namanya enak dan tidak enak tuh. Itu yang terjadi untuk melihat, itu sangat sederhana. Tapi yang besar itu yang terjadi apa? Yang besar yang terjadi adalah turunnya daya tahan tubuh secara umum dan mengganggu sistem-sistem yang ada di tubuh. Nah, ini kita lihat nih ya. Ada 30% lah kurang lebih ya. 30% yang kena kemungkinan defisiensi zinc, dan kemudian angka kecukupan zinc itu ternyata cuma terpenuhi 30%. Ya terpaksa deh kita harus meminta bantuan apotek untuk menyediakan elemen-elemen ini, mikronutrien ini untuk masuk dan kita intake, kita menjadi bagian dari nutrisi kita ya. Anda lihat sudah ya, jadi ada kemungkinan jerawatan bisa terjadi, stunting bisa terjadi, rambut rontok bisa terjadi, diare dan sebagainya juga bisa, sampai mencegah untuk saluran nafas kita yang tadi saya katakan nomor 1 tuh penyakit tuh paling banyak infeksi saluran nafas, yang kedua infeksi saluran cerna, nah itu paling banyak di anak tuh 10 besar, ya itu penting sekali ya. Dan kalau kita lihat sumber zinc banyak sih ya, Anda sudah dapat dalam makanan sehari-hari Anda tuh ada dari unggas, dari daging dan sebagainya ya, ayam dan sebagainya itu banyak sekali mengandung zinc ya. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir ya, dari biji-bijian yang kita makan itu ya, gandum dan sebagainya, produk-produk susu banyak mengandung zinc. Jadi kita lihat bahwa dengan kita memakan makanan nutrisi yang baik, itu ternyata zinc itu terpenuhi ya, walaupun kadang-kadang dikatakan juga dalam penelitian tadi 30% ya. Terus kemudian ini kita salah satunya ya, yang mungkin juga buat pemirsa sahabat Bethsaida tahu, itu kita butuh, kalau bayi-bayi itu butuh kurang lebih 10 mg ya. Kalau anak-anak yang sampai di bawah 5 tahun, antara 1 sampai 5 tahun kurang lebih 20 mg. Itu bisa kita kasih dengan komponen zinc dari luar kalau memang dirasa tidak terpenuhi, dan kita pikirkan kok ada keluhan-keluhan ya. Nah, ini keluhan saluran cerna, keluhan saluran nafas, nah itu bisa kita kasih untuk tambahan saja ya. Nah, yang mikroelemen kedua vitamin C. Mungkin Anda sudah dengar dari dulu mengenai vitamin C ya. Vitamin C itu adalah sebagai bagian yang memang penting juga dalam metabolisme sebagai antioksidan ya. Jadi dalam tubuh namanya oksidan dan sebagainya itu sebetulnya memang ada.
memang diperlukan dalam setiap metabolisme, tapi nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, apa yang terjadi? Ya tentunya tidak terjadi keseimbangan dan akhirnya terjadi berbagai penyakit yang merusak sistem organ yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi tumbuh kembang itu penting sekali, butuh antara vitamin C. Ya, jadi ini kebetulan berbagai data ada yang kita munculkan ya, yang mendukung dari berbagai literatur itu mengenai zinc itu sebagai apa? Untuk efek antioksidan tadi yang saya sampaikan nomor satu, yang kedua untuk sintase kolagen ya, imunostimulator dan juga berbagai macam hal-hal lainnya. Jadi menghambat serangan bakteri, virus dan sebagainya itu sangat penting. Jadi kalau kita ingat diantaranya salah satunya kalau kita bicara mengenai COVID kemarin apa tuh? Ada dikasih vitamin C segala kan dosis tinggi, lah itu penting sekali. Jadi vitamin C itu sangat penting sekali. Sumbernya Anda sudah tahu mungkin dari kecil Anda belajar diajari waktu SD. Ini loh kata bu guru gitu kan. Jeruk mengandung cukup tinggi, paprika bisa, terus kiwi bisa. Jadi banyak sekali vitamin-vitamin yang memang betul-betul ada dalam komponen makanan yang kita sehari-hari. Tapi terutama di vitamin itu ada di dalam buah dan sayur kita ya. Jadi tadi kan saya bilang ya, saya katakan 6 zat gizi apa tadi? Karbohidrat, lemak, protein, mikro. Nah, itu salah satunya ada vitamin C dan vitamin D. Nah, ini ada dalam komponen apa? Vitamin, mineral, air itu dalam komponen-komponen seperti buah dan sayur-sayuran kita ya. Anda saya ulang lagi seperti jeruk ya, paprika, terus kemudian kiwi, stroberi gitu ya, brokoli itu juga bisa masuk di dalam pilihan-pilihan buah yang harus kita berikan pada bayi-bayi kita, pada anak-anak kita ya. Tomat juga seperti itu ya. Beberapa karbohidrat pun sebetulnya mengandung tapi komponennya kecil. Kalau yang lain-lain jumlahnya cukup besar karena sebetulnya di dalam tubuh manusia hanya butuh 60 miligram vitamin C yang memang akan bisa dimasukkan ke dalam tubuh, tapi tidak bisa kita butuh banyak-banyak. Kalau banyak sebagian besar akan dikeluarkan. Itu kira-kira yang terjadi seperti itu. Jadi, nah kalau kita lihat tadi, jadi kombinasi antara zinc dengan vitamin C itu sangat berperan penting sekali ya dalam berbagai metabolisme yang tadi saya sebutkan. Ya mungkin banyaklah jurnal-jurnal ilmiah yang mengatakan hal itu ya. Baik untuk kalau kerennya gitu ya, misalnya menstimulir sel B, sel T, melakukan keseimbangan bagaimana yang disebut T helper limfosit yang membantu untuk apa tuh tubuh bisa bergerak dan mengatasi kuman-kuman ya, kemudian menekan sel-sel yang lain yang memang tidak dibutuhkan. Nah itu kira-kira penting sekali. Jadi kita butuh satu kombinasi mikronutrien untuk kebutuhan di dalam perkembangan sehari-hari, membantu nutrisi bayi-bayi kita, anak-anak kita. Ya, jadi penting sekali. Jadi mungkin Anda pernah dengar juga tentang interferon dan sebagainya, obat-obatan seperti itu yang sangat mahal ternyata dapat distimulasi dengan adanya zinc ya, yang memang sebetulnya udah di dalam tubuh, tapi distimulasi untuk dikeluarkan lebih baik ya. Kira-kira itu yang saja sih sebetulnya yang saya sampaikan, tidak terlalu banyak. Terus kemudian apa tuh? Yang penting buat kita bagaimana dalam kondisi sehari-hari ini kita memikirkan ya bagaimana jangan sampai anak-anak kita terinfeksi dengan teman-temannya yang lain ya. Nanti pada saat nanti keluar dari isolasi kita mau sekolah, ini pertimbangan mengenai sekolah, coba pikirkan daya tahan tubuh harus baik ya. Kira-kira seperti itu sahabat Betsaida. Mudah-mudahan poin kecil ini, pesan penting ini bisa memberikan manfaat ya pada sahabat Betsaida sekalian ya, pada ibu-ibu atau anak-anak yang hadir di sini ya. Oke, saya kembalikan pada Mbak Bella. Terima kasih. Baik, dokter. Terima kasih dokter untuk penjelasannya, sangat bermanfaat sepertinya untuk kita semua edukasi pada pagi-pagi hari ini. Jadi kesimpulannya mikronutrien itu adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit ya dok ya. Namun mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan hormon, aktivitas enzim, serta mengatur fungsi sistem imun dan sistem reproduksi.
Lalu mikronutrien ini diperoleh dari luar tubuh seperti makanan dan suplemen karena tubuh kita tidak mampu memproduksinya dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tapi meskipun dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, mikronutrien ini sangat dibutuhkan dalam sistem tubuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai pemaparan dari Dr. Maria Ingrid Budiman, SPGK, spesialis gizi klinis dari Bethsaida Hospital. Selamat pagi, Dr. Ingrid. Selamat pagi, Mbak Bella. Baik, sahabat Bethsaida, sudah hadir bersama saya, Dr. Maria Ingrid Budiman, SPGK, spesialis gizi klinik yang ada di Bethsaida Hospital. Nah, dokter, kita pagi ini akan membahas soal mikronutrien. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali hal soal mikronutrien. Selanjutnya kita akan mulai pemaparan dari Dokter Ingrid ya, Dok, ya, mengenai mikronutrien. Silakan, Dokter. Ya, selamat pagi. Hari ini saya mau bahas sedikit lagi ya dari yang Dokter Johannes kan tadi udah jelas sebenarnya. Jadi saya tinggal nambahin sedikit nih yang untuk memaksimalkan sistem imun anak dari gizinya ya. Ini. Nah, untuk awal-awal sih ini sistem imun. Nah, sistem imun artinya apa sih? Tadi ya seperti yang Dokter Johannes bilang juga. Sistem yang menjaga tubuh tetap sehat dan mencegah infeksi, ada selnya, ada protein, jaringan, dan organ. Intinya untuk melindungi tubuh. Nah, tujuannya ini, dia pertahanan melawan kuman, mikroorganisme, melawan sel tumor, dan menghancurkan sel kita yang sudah rusak dan mati. Jadi, memang sistem imun dia juga tugasnya itu. Nah, terus ini, kalau ini memang kelihatannya ribet, karena sistem imun itu kan dia kompleks ya, mulai dari luar nih, yang kita lihat dulu, yang berhubungan sama lingkungan luar. Pertama kulit pasti, nah yang kita nggak kelihatan tapi berhubungan itu, yang saluran pernapasan sama saluran pencernaan. Dua-dua itu juga sebenarnya berhubungan langsung dengan dunia luar, cuma kita nggak lihat aja, tapi terhitung dia dengan ini, yang lapisan paling luar. Nah, kalau sudah berhasil melewati itu, baru nanti ya berhadapan dengan sistem imun kita yang namanya innate immune response, yaitu yang respon imun yang sudah ada, tidak spesifik untuk penyakit tertentu. Nanti sudah lewat itu, barulah ada respon imun yang spesifik untuk penyakit tertentu. Ini didapat kalau kita sudah terkena penyakit ataupun sudah divaksin. Jadi kalau dilihat, memang ini sangat kompleks, dan saya mau menunjukkan di sini bahwa semua zat gizi itu penting, berperan di semua reaksinya, mulai dari awal sampai akhir tuh. Yang dari awal, mulai dari kulit kita, dari sistem pernapasan, pencernaan, semuanya berperan. Jadi tidak ada satu zat gizi pun yang berperan secara tunggal gitu, mau melindungi badan. Misalnya nih, lagi pandemi, saya minum vitamin C, padahal kan semuanya penting, bukan vitamin C, itu maksud saya. Jadi saya tunjukin ini biar kelihatan bahwa semua zat gizi itu punya perannya masing-masing dan semuanya penting. Nah, terus untuk masalah yang mayoritas yang mana, memang ada penelitian lagi nih. Nah, untuk yang sistem imun yang sudah punya dan yang spesifik itu, yang paling berperan mayoritas memang vitamin A nih, vitamin C, D, zinc, dan omega 3. Asam lemak omega 3 nih ya. Nah, nih, kalau kita bilang nutrien itu kan zat gizi secara umum. Tadi saya bilang semuanya penting. Pokoknya apapun itu penting ya. Kalau nutrien ini zat gizi dia dibagi dua tuh. Ada yang kita butuhkan dalam jumlah besar, namanya makronutrien. Yang kita butuhkan dalam jumlah kecil namanya mikronutrien. Kalau makronutrien ini kita butuhkan dalam jumlah besar, kayak puluhan gram, ratusan gram. Tapi yang mikronutrien ini cuma mungkin miligram, mikrogram. Jadi memang beda dari jumlahnya, ya. Kalau makronutrien itu terdiri dari 3 ya, ada karbohidrat, protein, lemak. Kalau yang mikronutrien yang kita butuhkan dalam jumlah kecil tapi penting, ada vitamin 6 macam, mineral 13 macam. Pokoknya semua penting karena semuanya bekerja sama dalam sistem imun ya. Nah, ini untuk berapa sih yang kita butuhkan? Ini angka kecukupan gizi yang dikeluarkan sama Kementerian Kesehatan. Ini pastinya sudah disesuaikan dengan perawakan orang Indonesia, kemudian dengan statistiknya kita, gimana pola konsumsi, pola hidup. Ini disesuaikan dengan kita pokoknya. Jadi memang kan banyak pedoman nih bilang kita butuhnya vitamin C segini loh, tapi mungkin itu kebutuhan untuk orang bule misalnya yang jelas-jelas perawakannya beda sama kita. Jadi mereka tuh kan perawakannya lebih besar, pastilah kebutuhannya lebih besar. Kalau kita disesuaikan ya, pokoknya kita pakai angka kecukupan gizi yang dikeluarkan sama Kementerian Kesehatan. Saat ini yang paling baru sih tahun 2019. Nih,
Kalau yang untuk bayi ya 0 sampai 5 bulan itu biasanya dipenuhi dari ASI ibunya nih, mau vitamin A, C, D, zinc, omega 3 semua. Nah, yang mulai kita pikirkan itu bagaimana cara penambahan makan, misalnya mulai makanan lumat setelah lepas ASI ini ya, yang mulai ASI dan makanan lumat ini. Mulai vitamin A-nya nih 400, nanti sudah 1 tahun tetap 400, kalau yang 4 sampai 6 tahun 450, 7 sampai 9 tahun naik nih jadi 500. Satuannya retinol ekuivalen ya. Nah, kemudian untuk vitamin C, kalau sudah 6 sampai 11 bulan 50 mili. Terus kalau sudah umur 1 sampai 3 tahun turun nih jadi 40. Kemudian 4 sampai 9 tahun 45. Nah, kalau vitamin D dia di sini sih satuannya mikro, cuma biasanya suplemen itu dia dijual dalam bentuk unit. Satuannya sudah unit itu dikali 40. Jadi kalau 10 ini maksudnya 400 unit, kalau 15 ini 600. Kemudian zinc juga nih. Kalau 6 bulan sampai 3 tahun dia masih 3 mg, kalau 4 sampai 9 tahun dia 5 mg. Itu juga omega 3 dia satuannya gram tuh ya, meningkat sesuai umur. Nah, ini mulai berubah antara perempuan sama laki-laki umur 10 tahun. Memang ada yang sama, ada yang beda nih. Nah, kalau yang vitamin A, dia mulai dari 10 sampai 15 tahun sama semua nih 600. Tapi begitu umur 16 sampai 18, yang cowok kebutuhannya lebih tinggi, dia jadi 700. Nah, kalau vitamin C coba lihat di sini ya, biasanya kita kasih kelebihan nih. Ini kan sebenarnya kebutuhan untuk orang normal pada saat kondisinya lagi bagus, misalnya lagi fit, nggak ada sakit apa-apa, kebutuhan tidak meningkat, sebenarnya kalau segini cukup kok. Nih 10 sampai 12 tahun cukup 50. Kalau 13 sampai 15, kalau yang perempuan 65, kalau laki-laki 75, kalau sudah gedean lagi nih, perempuannya 75, laki-laki cuma 90. Jadi memang kebutuhannya kecil, makanya disebut mikronutrien, gitu ya. Nah, kalau vitamin D semua nih 15 mikro atau 600 unit. Kalau zinc juga berbeda ini ya. Dan omega 3 juga mengikuti umur. Nah, ini sebenarnya tadi yang kita mau penuhi dari sini nih dari mana sih? Jadi kan sudah tahu nih kebutuhannya, sekarang sumbernya dari mana dulu. Memang kita sesuai ini. Kalau misalnya kita mau nambahin vitamin, selalu mulai dari makanan dulu. Kalau namanya suplemen, asal katanya saja sudah suplemen, maksudnya tambahan. Jadi kalau tidak berhasil dipenuhi dari makanan, atau misalnya pada keadaan tertentu yang kira-kira, misalnya kurang nafsu makan, atau kebutuhannya meningkat karena sakit, baru kita tambahin. Ya. Kalau sumbernya dari sini nih. Kalau vitamin A cenderung ini ya, yang dari tumbuhan, dari hewan juga bisa. Mau wortel, mau tuna nih, labu yang butternut ya. Ubi jalar bisa tuh vitamin A. Dari bayam, belewah, mau yang selada, mau paprika, grapefruit, sama brokoli juga. Nah, kalau vitamin C ini ya, paling tinggi dia ada di jambu. Kedua baru kiwi, ketiga paprika, stroberi ini. Kalau jeruk malah nomor 5 dia ya. Kemudian pepaya, brokoli, ada di tomat, kapri, kel juga ada. Nah, kalau vitamin D, nih, kalau vitamin D ini memang dia sedikit makanan yang secara alami mengandung vitamin D. Banyak kan dia terkandung dalam makanan yang sudah difortifikasi. Fortifikasi itu maksudnya penambahan zat gizi dalam makanan. Jadi sebenarnya barang yang tidak mengandung vitamin D bisa dibikin ada kandungan vitamin D-nya. Jadi sebenarnya sih barang-barang yang difortifikasi ini tergantung pabrik lagi, ada atau tidaknya dan berapa ditambahkannya. Itu jadi sangat tergantung. Kalau yang secara alami ada itu yang salmon ya, kemudian yang jamur krimini. Kalau masalah susu, susu kedelai, tahu, yogurt, sereal, kemudian untuk yang orange juice itu memang tergantung pabrik. Jadi kita nggak bisa patok sebenarnya berapa sih dalam situ karena memang fortifikasi penambahan dilakukan oleh pabriknya. Ya, kemudian ada daging babi sama di telur. Nah, ini vitamin D dia unik sendiri karena selain dari makanan, bisa diaktifkan dari sinar matahari ke kulitnya. Kalau saya sih selalu menganjurkan untuk pakai pedoman dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia, karena disesuaikan dengan mataharinya kita sama badannya kita lagi. Kalau misalnya nih, kita pakai pedoman dari negara yang jauh dari khatulistiwa, mungkin dia pada saat siang bolong pun mataharinya nggak sekencang kita pada saat jam 9. Jadi memang kita harus disesuaikan dengan inilah tempatnya kita, geografinya gimana, khatulistiwanya gimana. Jadi kalau anjuran dari yang Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia tahun 2020, jemur tuh jam 9, jangan pas siang bolong ya, nanti kulitnya rusak nih. Jemur jam 9, kemudian untuk lamanya 5 menit. Nah, untuk lamanya ini sebenarnya tergantung lagi warna kulit. Kalau warna kulit itu kan dia dari sel pigmen ya untuk mewarnai. Dia tugasnya melindungi kulit kita sebenarnya.
Jadi semakin hitam kulitnya, sebenarnya kita butuh jemur lebih lama karena pertahanannya lebih kuat tuh, harus ditembus ya. Tapi cukup 10 menit, bukan misalnya dari yang putih 5 menit kemudian yang hitam jadi 30 menit, jangan terlalu lama ya. Jadi kalau misalnya kulitnya putih 5 menit, kalau agak gelap 10 menit, maksimal 15 menit, nggak boleh lebih. Kita targetnya bukan sampai gosong, cukup sampai merah sedikit, panas sedikit, udah besok lagi ya. Kalau sarannya sih 2 sampai 3 kali seminggu. Jadi mungkin selang-seling lah, hari ini iya, enggak. Jadi jemurnya 2 sampai 3 kali seminggu, maksimal 15 menit. Di atas itu kemungkinan rusak kulitnya ya, soalnya kita mataharinya kan kenceng nih. Nah, untuk menjemur, kalau jemur boleh semuanya kecuali muka sama leher, karena itu kan kulitnya tipis, sensitif, bisa rusak kulitnya. Jadi kalau mau jemur, misalnya pakai celana pendek, terus yang baju lengan pendek, ditutupi ininya, muka, leher, mau pakai topi, pakai payung boleh. Ya, kemudian jangan berjemur pada jam 10 sampai 14 karena matahari terlalu kencang itu. UVA-nya itu kencang banget. Jadi kita sebenarnya jemur bukan dapat vitamin D lagi, dapat sakit nih jadinya. Kulitnya rusak. Nah, ini kalau zinc sumbernya di ini. Mau di tiram, mau di daging sapi, mau di ayam, mau di tahu, ada di daging babi juga, ada di biji rami, lentil, mau di yogurt, oatmeal sama jamur shiitake. Kalau tadi vitamin D kan jamur creamy ya. Nih, kalau omega 3 fatty acid, biasanya kalau kita ngomongin omega 3 langsung otaknya pikir suplemen kayak fish oil atau apa. Tapi sebenarnya banyak kok di makanan ini ya. Ada di flaxseed, chia seed, ada di salmon, walnut, tahu juga ada. Kemudian kerang, canola oil, navy beans, Brussels sprout sama di alpukat ya. Nah, kemudian ini untuk isi piringku. Isi piringku ini sebenarnya programnya pemerintah untuk menerapkan prinsip gizi seimbang karena seperti yang saya bilang tadi, tidak ada satupun zat gizi yang berperan tunggal dalam kesehatan maupun sistem imun. Jadi semuanya itu sama, ini berperannya dia kerja sama. Jadi semuanya penting. Makanya harus makan secara seimbang. Nih, kalau isi piringku prinsipnya semuanya ada deh dalam satu kali makan. Contoh, jadi kita punya satu piring nih. Piringnya dibagi 3 bagian besar dulu nih. Ya, bagi 3 bagian besar, kemudian sepertiga bagian pertama kita taruh makanan pokok. Kalau biasa makan nasi, nasi aja nggak apa-apa. Kalau misalnya anaknya lagi pengen makan kentang, nggak apa-apa kentang. Atau misalnya iseng-iseng ada ubi, mau roti, kayak misalnya ada havermut, atau ada biskuit, ada gandum, nggak apa-apa. Pokoknya makanan pokok sumber karbohidrat itu sepertiga bagian besar dari piring. Ya, oh ya, mau singkong juga nggak apa-apa, mau sagu juga kan banyak. Nah, kemudian sepertiga bagian besar berikutnya kita isi sayur. Sayur itu pokoknya dia sama banyaknya dengan nasinya. Harus banyak nih. Kalau yang masalah sayur sih gini, kita prinsipnya rainbow your plate. Masalah sayur dan buah itu semakin banyak warna, semakin bagus. Karena semua zat warna itu di antioksidannya beda. Jadi kalau misalnya nih, satu kali makan, mungkin makan wortel. Kalau bisa misalnya ada wortel, beet, apalagi yang hijau gitu, misalnya bayam, boleh. Atau misalnya pagi ada yang merah, siang mau orange, malam hijau, boleh. Jadi prinsipnya semakin banyak warna, semakin bagus. Maksudnya pewarna alami dari makanan ya. Pokoknya sayur apa aja boleh kok. Mau wortel, mau labu, mau brokoli, mau timun, boleh kok. Nah, kemudian sepertiga bagian yang terakhir yang berikutnya, kita taruh bagi 2 lagi, ada lauk sama sayur. Nah, kalau lauk ini kan ada 2, yang dari hewan sama tumbuhan. Sebenarnya banyak pilihan kok, misalnya mau daging, mau ayam, mau telur, mau ikan boleh. Atau yang dari tumbuh-tumbuhan bisa juga. Yang paling umum mungkin kacang kedelai ya, tahu tempe, kembang tahu, kemudian ada kacang merah, kacang hijau, itu bisa kok. Itu bisa untuk memenuhi kebutuhan protein. Dia totalnya sepertiga bagi 2, berarti 1/6 piring. Kemudian untuk buah, kalau dilihat di sini, buah itu dia sepertiga lagi dari yang, tengah lagi dari sepertiga, jadi memang 1/6. Kalau buah sama prinsipnya seperti sayur, semakin banyak warna semakin bagus. Jadi kalau kita makan buah sama sayur berwarna-warni bagus. Jangan misalnya mentang-mentang anaknya cuma doyan pisang-pisang setiap hari pagi siang malam. Jadi sebisa mungkin adalah buah yang lain yang warnanya lain, ini ya. Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya kalau buah itu dia setengahnya porsi sayur. Jadi kita makan sayur harus banyak, buah secukupnya. Bukan terbalik, misalnya nggak mau makan sayur cuma sedikit, kemudian buah 1 piring. Enggak. Jadi terbalik, yang buah itu harus setengahnya sayur. Sayur harus lebih banyak nih ya. Semua bermacam-macam, tapi sayur lebih banyak dari buah. Nah ini,
Ini untuk mengakhiri presentasi saya pengen menyampaikan pesan umum gizi seimbang. Ini yang sering, kalau misalnya ibu-ibu datang, biasanya sering nanya ini soalnya. Kalau begini, untuk masalah slogan 4 sehat 5 sempurna, itu waktu zaman dulu ya, zaman 1952. Itu pada saat Indonesia masih berkutat dengan anak gizi buruk, itu ya, anak gizi buruk, gizi kurang. Tapi seiring perkembangan kita, terus yang risiko penyakit juga berubah, tahun 95 sebenarnya sudah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, sudah berubah. Sampai 2013 pun sudah berubah. Kemudian yang paling baru, yang dari 2014 sampai sekarang yang ini. Jadi memang kita harus berbagai macam yang dimakan. Kalau bisa berbagai warna juga nih ya. Nah, nomor 1, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Tadi ingat, pokoknya harus ada sumber karbo, mau misalnya mau nasi, mau ubi, jagung, kentang, boleh. Terus jangan lupa ada lauknya, sayur sama buah. Dan sebisa mungkin dalam satu hari, kalau misalnya nggak bisa beda lauknya pagi, siang, malam, nggak apa-apa. Paling tidak besoknya mungkin ganti lauk, karena semua zat gizinya itu beda. Ya. Nah, kemudian yang kedua nih, perbanyak makan sayur dan cukup buah. Pokoknya buah itu cuma setengahnya sayur. Sayur harus banyak nih ya. Sepertiga piring itu harus sayur. Kalau buah cuma 1/6 piring. Nah, nomor 3, biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Sudah berapa kali saya ketemu ibu-ibu yang bawa anaknya berat badan kurang hanya karena anaknya cuma mau makan nasi sama kuahnya mie instan. Jadi tetap harus ada ininya, harus ada lauknya. Kalau misalnya kuah mie instan memang bisa makan, tapi kan yang masuk cuma nasi sebenarnya, cuma sama perasanya itu ya. Kemudian nomor 4 nih, yang konsumsi aneka ragam makanan pokok, boleh yang mana aja boleh. Nah, nomor 5, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Memang 3 itu sumber penyakit ya. Pokoknya secukupnya aja. Kelebihan cenderung nanti jadi penyakit nih. Nah, ini nomor 6, biasakan sarapan. Kan biasanya anak-anak pagi itu kan di sekolah sampai sore, sampai siang sore. Memang sarapan itu penting. Kerja otot, kerja otak, dia butuh. Memang kalau misalnya ini, selama ini bisa kodok, nggak apa-apa, nggak sarapan. Bisa, tapi tidak optimal. Kita maunya sarapan supaya optimal. Ya. Kemudian biasakan minum air yang cukup. Tolong diingat ini ya, minum air putih yang cukup. Kalau misalnya minumnya boba pagi, siang, malam, tentu nggak bagus, walaupun judulnya minum, tapi diminumnya apa dulu. Ya. Dia nomor 8, biasakan baca label pada kemasan pangan. Ini sebenarnya tujuannya Kementerian Kesehatan ini meminta yang produsen makanan memasukkan label pada kemasan pangan itu, biar kita jangan kelebihan makan minyak, gula, sama garam. Jadi harus dibaca dulu biar nggak kelebihan, karena walaupun masih kecil kan kita harus pikirkan juga risiko penyakitnya. Bukan berarti anak kecil pasti sehat, walaupun makan macam-macam belum tentu sehat. Nah, nomor 9 nih, apalagi pada saat pandemi pasti sudah sih ini ya, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir, hand sanitizer juga boleh kok. Nah, nomor 10, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Jadi coba diperhatikan dulu. Kadang-kadang, apalagi yang setahun terakhir, 1,5 tahun terakhir lah, kan sering sekolah online, jadinya anak-anak kurang aktivitas, keluar rumah juga kurang, apalagi mau olahraga. Jadinya habis sekolah online pun, habis itu lanjut mungkin main game di komputer lah, mungkin di gadget, jadinya kurang aktivitas nih ya. Dan jangan lupa pertahankan berat badan normal. Begini, sebenarnya saya bukan mau body shaming, mau kurus, mau gemuk sih, sebenarnya bukan itu masalahnya. Tapi kalau berat badan normal, tentu risiko penyakit juga lebih rendah. Kalau misalnya anak gemuk, ya bukan lucu, bukan sehat sih, cuma kita pikirkan risiko penyakitnya juga. Semua kalau yang namanya malnutrisi kan ada gizi lebih sama gizi kurang. Dua-duanya punya risiko penyakitnya masing-masing. Jadi sebisa mungkin pertahankan di berat badan normal. Kita nggak minta harus kurus kok ya, harus normal aja ya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Dokter Ingrid atas presentasinya. Bella. Benar-benar menambah wawasan kita ya, sahabat Betsaida. Jadi tadi mikronutrien ini bisa didapatkan dari berbagai sumber makanan yang sering kita tumis sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan memulai sesi Q&A. Bagi sahabat Betsaida yang memiliki pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang ada pada aplikasi Zoom. Baik, ada pertanyaan, saya akan bacakan dari Nita Witanto. Pertanyaannya, mikronutrien apa yang baik untuk anak di bawah umur 12 tahun di masa pandemi ini? Dan kiat apa
untuk menyiasati anak yang sulit makan atau memilih-milih makanan. Bagaimana anak yang sedang memiliki penyakit autoimun dan bawaan mikronutrien apa yang baik supaya imunitas anak tidak mudah sakit. Baik, silakan Dr. Johannes atau Dr. Ingrid mungkin bisa dibantu untuk menjawab, Dok. Mungkin saya dulu, Dr. Ingrid. Iya, sudah. Oke. Nggak apa-apa yang tua duluan ya. Ya, ya Mbak Bella tadi ya baik sekali. Terima kasih pertanyaannya dari sahabat Betsaida tadi. Memang sebetulnya kalau kita lihat tadi yang diterangkan oleh kami berdua sebetulnya ya memang mungkin terlalu cepat ya. Sebetulnya banyak sekali zat gizi yang kecil-kecil tadi yang disebutkan. Yang tadi yang sudah disebutkan tuh awalnya tadi kan kalsium, ada vitamin D, ada zinc, ada vitamin BB itu kan juga B kompleks berbagai macam itu. Jadi masing-masing tuh ada kegunaannya masing-masing ya. Terus kemudian ada Fe juga itu penting sekali. Jadi vitamin C ya. Nah kalau yang di dalam masa pandemi ini kan yang cukup tren dan segala gitu nih. Ini kan ada misalkan kita harus konsumsi vitamin D karena sudah diketahui dia dari berbagai penelitian vitamin D di Indonesia anak-anak dan orang-orangnya kalau begitu cek kita kurang ya. Tadi saya juga cerita mengenai zinc ya. Zinc juga sekarang ini banyak dipakai kombinasi zinc dengan vitamin C itu juga banyak sekarang beredar di pasaran ya. Itu juga udah pernah dicek tuh dengan tes kecap waktu itu tadi kan saya cerita ya waktu kami mahasiswa kita ngecek di salah satu kelurahan, saya nggak sebutkan lah kelurahan dengan daerahnya padat gitu, kita lakukan tes kecap, ternyata dia nggak merasa sama sekali ada gradasinya ya, dan itu cuma hanya tes, tapi padahal yang terjadi di dalam tubuh kalau mikronutrien itu tidak ada itu problem besar ya. Nah, terus kemudian mengenai pertanyaan kedua, bagaimana menstimulasi ya. Jadi ya memang kita lihat juga sebetulnya yang paling harus dinilai tentunya buat seorang anak adalah satu tumbuh, satu kembang. Kalau yang cerita tadi, pertanyaannya tentu mungkin berpikir masalah kalau tumbuh itu berat badannya, kalau kembang itu masalah otaknya ya. Semuanya harus tidak dilewatkan ya dalam 1000 hari pertama terutamanya. Kalau kita lihat sebetulnya anak-anak yang berumur 2 tahun saja sebetulnya perkembangan dari sisi otak saja itu sebetulnya sudah memenuhi apa yang ada pada umur 21 tahun. Jadi begitu besar pentingnya yang namanya nutrisi, baik tadi yang disebut makro atau mikronutrien. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau kembali kita ke berat badan yang tadi ditanyakan kalau berat badannya tadi kurang atau nafsu makannya kurang. Nah, sebetulnya kalau berat badannya cukup, yang problem itu sebetulnya mungkin bukan masalahnya intake makanannya, tapi mungkin jenis makanannya dan bagaimana cara memberikannya. Ya, jadi kadang-kadang gini, kalau berat badannya katakanlah umur setahun kira-kira 9 kilo, cukup tidak? Cukup. Nah, terus kemudian ternyata tapi ya mungkin orang tuanya namanya juga lihat tetangga sebelah gitu, jadi sering kemudian itu sana lebih gendut dan tidak. Terus sebetulnya bukan masalah gemuk dan tidak itu. Jadi sebetulnya masalah kadang-kadang dan anak saya nggak mau ini nih apa makan makanan seperti nasi dan sebagainya. Kadang-kadang maunya susu tok. Nah itu yang problem besar. Ya problem besar buat kita. Memang dari sisi kebutuhan tubuh oke bisa dipenuhi, tapi nanti akan diterangkan oleh Dr. Ingrid bahwa sebetulnya perubahan tekstur itu sangat penting sekali dalam perkembangan sisi misalkan soal bicara dan sebagainya itu penting sekali. Jadi penting sekali kita merubah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita untuk belajar dengan baik ya. Tapi nah sebetulnya memang harus teratur tuh, jadi perubahan tekstur itu harus dilakukan bertahap ya. Kadang-kadang orang tua suka tidak sabaran, misalkan umur 6 bulan, oke, sehabis ASI pukul semua dengan makanan yang berbagai macam. Ya mungkin harus coba dulu satu-satu berapa hari ini, oke tidak, kemudian bisa diterima tidak, ada alergi tidak. Kalau memang semuanya sudah dicoba dengan tahapan-tahapan, mungkin baru di mix semuanya untuk bisa dalam waktu tertentu ya. Kemudian juga yang harus difikirkan juga, misalkan contohnya pola itu harus dididik sejak awal ya. Jadi jam makan kadang-kadang juga harus dididik sejak awal. Jadi kalau kita tidak melakukan katakanlah membuat jam yang baik, schedule yang baik, itu akan problemnya akan bermasalah
di pada saat besar ya, itu jadi problem besar juga buat kita. Memang sih bisa ya, selain dari pola mendidik dalam keluarga dengan contoh dan sebagainya, dengan cara penyajian yang baik tadi, eh, apa yang diterangkan oleh Dokter Ingrid itu penting sekali sebenarnya. Buat poin kita tuh, isi piringku gitu ya, isi piringku itu penting sekali tuh. Jadi kalau mudah ya, tadi jangan pakai cara yang kuno ya, tapi nah itu warna dan sebagainya akan memberikan stimulasi yang baik pada si anak ya. Bisa juga dengan cara seperti itu kita mengajarkan pada si anak mengenai warna dan sebagainya, itu juga baik ya. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan, terutama dalam hal bagaimana melakukan stimulasi. Ya, vitamin, mineral itu tadi saya katakan sebagai penunjang. Jadi kan ingat ya, poin pentingnya apa yang harus kita lakukan. Satu, nutrisinya jelas harus cukup. Kedua, minumnya, cairannya harus cukup. Jumlahnya harus kita pikirkan tuh jumlahnya. Jadi harus diganti berapa kali kita harus minum susu, berapa kali kita harus makan. Misalkan dulu tiap 3 jam sekali. Nah, sekarang makannya sekali ya mungkin jadi 7 kali, makannya 2 kali ya mungkin jadi 6 kali. Nah itu perubahan-perubahan itu nanti harus diterapkan, dan istirahat yang cukup. Saya pikir itu ya. Tadi yang terakhir apa ya Dokter Ingrid ya? Mbak Bella apa tadi pertanyaannya? Bagaimana anak yang sedang memiliki penyakit autoimun atau penyakit bawaan, mikronutrien apa yang baik supaya imunitas anak tidak mudah sakit? Ya, sebetulnya memang ya pertama kali sebetulnya kalau kita ada defisiensi imun dan sebagainya atau penyakit autoimun, kita pertama harus seleksi dulu nih, atau kita cari dulu investigasi apa yang jadi problemnya ya. Dari problem tersebut kita bisa mengatasi satu-satu apa yang bisa kita lakukan. Tadi ada berbagai macam tuh, ada namanya imunosupresan ya kalau untuk mengatasi kemungkinan terjadi reaksi-reaksi yang berlebih, ada imunostimulan dan sebagainya. Prinsipnya apa yang diberikan mengenai mikronutrien itu sama dengan orang yang sehat. Apapun bisa kita berikan, tadi mengenai itu kalsium dan sebagainya, itu yang tadi kita sebutkan, beberapa mikronutrien yang umum yang dipakai itu sebetulnya harus juga diberikan pada anak-anak yang autoimun, dan bahkan ini merupakan satu hal yang lebih merupakan dalam tanda petik keharusan gitu. Mungkin Dokter Ingrid kira-kira. Dan yang mungkin dosisnya disesuaikan sama apa yang kita juga ya. Iya, mungkin Dokter Ingrid bisa tambahkan mungkin bagaimana caranya. Iya, makasih Dok. Ya kalau yang masalah imun, yang masalah autoimun sih memang nanti kan penyakitnya autoimunnya apa dulu, dan pasti ada diperiksa, ada hasil dari pemeriksaan darahnya apa yang perlu ditambahkan lebih. Kadang-kadang bisa mikronutrien kita bisa kasih dari 10 kali yang dosis yang untuk anak normal gitu. Jadi tergantung dulu kurangnya apa dan penyakitnya apa ya. Nah kemudian untuk yang kalau anak nggak nafsu makan, kalau ini tadi kan anaknya umur 12 tahun Bu ya, itu kan seharusnya udah bisa makan makanan keluarga, makanan bebas, tinggal yang kayak harus makanan lumat lah atau misalnya harus cincang, kan enggak. Jadi kalau untuk yang tidak mau makan umur segitu sih karena sudah bisa makanan biasa, berarti kita pikirkan opsi lain. Kadang-kadang kan ibu-ibu datang nih, Dok anak saya kok susah makan nasi ya, terus kita tanya-tanya ternyata masih mau makan kentang, masih mau makan roti, itu kan sebenarnya sama, cuma di pikiran kita makan tuh harus nasi gitu loh. Jadi memang sebenarnya bisa, semua ada gantinya, seperti yang saya bilang tadi, di piring. Kalau yang karbo boleh kok, mau nasi boleh, karena memang biasa kita nasi. Tapi kalaupun anak yang nggak makan nasi, bukan masalah, masih ada gantinya kok. Mau kalau misalnya masih mau kentang nggak apa-apa, bisa gantiin itu. Jadi bukan berarti anaknya kurang makan. Coba dipikirin dulu, misalnya nggak mau nasi tapi masih makan kentang, makan roti, makan biskuit mungkin, ada mungkin jagung, ada ubi, ada talas, itu kan masih bisa gantiin. Atau mungkin anaknya cuma bosan dikasih itu terus di rumah, misalnya karena anaknya biasanya mau makan mie, jadi mie terus, lama-lama kan nggak mau, mungkin ganti yang lain, ganti-ganti setiap hari lauknya. Kemudian untuk yang lauk, mungkin kalau di rumah biasanya ayam telur, mungkin dia bosan, kan sesekali bisa ganti yang lain, mau daging, mau ikan, atau yang kacang-kacangan tadi kan bisa. Yang gampang didapat, mungkin kacang hijau, kacang merah, tahu tempe gampang. Kembang tahu itu kan sumber protein tapi nggak kelihatan seperti sumber protein, tapi dia bagus ya. Kemudian jangan lupa untuk buah dan sayur, apa aja bebas, yang penting semakin banyak warna semakin bagus. Seperti yang Dokter Johannes bilang tadi ya, mungkin lebih menarik dilihat dan memang berguna juga. Semua warna punya antioksidannya sendiri gitu ya. Itu dari saya, Bu. Nah, mungkin juga saya tambahkan begini Mbak Bella. Jadi kalau kita lihat oke lah tadi dari sisi makanan, tapi mungkin kita sebagai dokter kita mungkin harus cari nih
sebabnya ya, sebabnya apa. Jadi misalkan pertama biasanya ada penyakit-penyakit yang mendasari tidak ya. Kalau udah kita lihat berat badan, tinggi badan, kita lihat berat badan per tinggi badan itu juga akan membedakan sebetulnya apa yang terjadi pada bayi ini, seperti tadi kemungkinan kejadian stunting dan sebagainya. Kemudian kita cari nih yang berikutnya lagi, ada penyakit nggak yang mendasari penyakit atau anak ini sering sakit tidak? Kalau anak ini sering sakit akan jadi masalah kan, anaknya jadi tidak mau makan dan sebagainya. Ya terus kemudian eh, juga dicari dia hubungannya, misalkan hubungannya kalau dia sering sakit ada hubungan nggak dengan imunisasi ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi eh, apa? Eh, jadi jangan pikirkan hanya makanan saja ya kadang-kadang ya, gizi saja. Terus kemudian misalkan kadang-kadang pola buang air besar juga mempengaruhi. Saya banyak temui di dalam klinik itu kadang-kadang dia nggak buang air besar, nggak teratur dan sebagainya. Mungkin berhubungan juga bagaimana cara memberikan makanan dan sebagainya, komposisinya sehingga anaknya susah buang air besar. Itu juga menjadi penyebab. Mungkin anaknya sudah umur 2 tahun, sudah kontak dengan tanah dan sebagainya, jangan lupa beri obat cacing. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita bisa investigasi, kita telusuri pada si anak-anak ini, kenapa anak ini kok tidak mau makan, gitu Mbak Bella. Mudah-mudahan menjawab. Baik, dokter, terima kasih penjelasannya. Jadi, selain kita memikirkan soal makanan itu, kita perlu lihat dulu nih apakah ada penyakit yang mendasari, seperti itu. Lalu kalau misalkan anak sulit makan, tadi seperti yang dokter Ingrid jelaskan, bisa dicari penggantinya. Misalnya anak tidak suka makan nasi, mungkin bisa diganti dengan kentang atau karbohidrat lainnya, seperti itu ya dok ya? Ya, betul. Baik, pertanyaan selanjutnya dokter, ada dari Bapak Insinyur Muhammad Isori Dalimunte. Pertanyaannya, vitamin C yang baik adalah vitamin C yang alami, yang didapat dari sayur dan buah-buahan. Tapi vitamin C juga ada yang dibuat di laboratorium. Bagaimana harus menyikapi vitamin C ini, apalagi untuk usia anak-anak? Silakan dokter, mungkin dokter Johannes dan dokter Ingrid. Dr. Oh, saya dulu. Oke. Ya, jadi begini, Mbak Bella dan Pak Muhammad tadi ya. Jadi bagaimanapun memang yang terbaik salah satunya yang alami ya. Jadi alami penting sekali yang jadi kita konsumsi dan sehingga mencukupi kebutuhan kita. Tadi sudah diajarkan bagaimana cara mencukupi kebutuhan itu. Jadi saya tadi sampaikan juga memang bagaimanapun komposisi yang terbanyak itu vitamin C terutama memang pada buah ya tadi ya. Jadi tadi kan saya katakan makronutrien, karbohidrat, lemak, protein. Ini vitamin, mineral, air. Tadi yang mikronutriennya. Nah, terus kemudian yang kalau kita lihat tadi itu jumlahnya memang kadang-kadang kita harus lihat juga sih kira-kira ada enggak misalkan dengan komposisi yang sudah kita berikan melalui nutrisi yang baik. Nah, anak ini banyak nggak kemungkinan terjadi apa sering sakit dan sebagainya. Di situ kadang-kadang mungkin kita pikirkan ada perlu suplemen-suplemen khusus yang menstimulasi supaya terjadi keseimbangan. Tadi saya sampaikan gini, memang kan vitamin C memang dibutuhkannya juga tidak banyak, atau zinc dibutuhkannya tidak banyak. Tapi ternyata kalau kita cek ya, itu sebetulnya sangat surprise buat kita sebagai dokter. Oh ternyata zinc rendah. Oh ternyata vitamin D kita rendah yang berhubungan dengan daya tahan. Oh vitamin C kita ternyata juga memang kalau vitamin C belum tidak ada nih mengenai data bagaimana kita mencari kandungan dosis vitamin C yang ada di dalam tubuh. Mungkin dokter Ingrid mungkin bisa terangkan lebih jauh mengenai hal ini. Tapi setahu saya tidak ada. Tapi yang memang bagaimanapun pilihan yang terbaik itu adalah yang alami. Tapi kalau dirasakan banyak sekali penyakit yang muncul, sering sakit dan sebagainya, konsumsi dari luar itu bisa ditambah. Kira-kira gitu, Pak Muhammad, mungkin Dokter Ingrid? Iya, kalau untuk Pak gini, kalau yang memang kalau sumber kan pasti yang alami lebih bagus, cuma memang pada keadaan tertentu, misalnya tadi imunnya turun atau anaknya sering sakit, memang perlu tambahan, dan memang yang kita anjurkan memang suplemen, karena dosisnya langsung besar. Misalnya, kalau misalnya kita mau paksain dari buah, mungkin buahnya jadi terlalu banyak, jadi pada saat tertentu bisa kita kasih suplemen, gitu. Nah, kemudian untuk masalah vitamin B sama C ini, memang tiap hari harus ada dok ya, yang dari makanan atau yang kalau lagi sakit aja dari suplemen, karena
Emang dia jenisnya kalau misalnya hari itu kelebihan dia dibuang melalui urin. Jadi tiap hari harus ada vitamin B sama C. Kalau vitamin lain yang A, D, E, K, kalau misalnya kita konsumsi lebih hari ini, masih bisa simpan dalam badan. Tapi kalau B sama C, hari ini lebih udah selesai. Besok lagi baru dapat lagi, kayak gitu. Jadi memang harus ada konsumsi tiap hari. Mungkin itu yang menyebabkan jadi terjadinya defisiensi ya. Iya, karena kita hari ini misalnya minumnya 1 gram, terus minggu depan lagi berapa gram. Padahal hari ini udah keluar semua, besok nggak ada. Oke, ya gitu. Iya, gitu Bella. Baik, jadi untuk sumber vitamin memang lebih baik dari yang alami. Tapi jika ada keadaan tertentu yang mengharuskan mendapatkan vitamin itu dari sumber lain, maka itu tidak apa-apa juga ya dok ya? Ya. Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya dok. Ada pertanyaan dari Ibu Susanka. Izin bertanya dok, pada anak dengan gangguan sel cerna seperti alergi susu, apakah beresiko terjadi defisiensi mikronutrien? Dan bagaimana solusinya dok? Apa dampak ini bila terjadi kelebihan mikronutrien? Lalu, apakah kebutuhan mikronutrien pada anak mempengaruhi perkembangan kesehatan mental anak? Boleh dibantu mungkin dok penjelasannya? Ya, jadi gini, memang problem saluran cerna itu problem yang sangat besar. Tadi saya sampaikan ya, itu merupakan mungkin problem kedua yang ada di tubuh kita. Mungkin seperti seperti mungkin harus diketahui oleh Bu Susan tadi ya. Ya, jadi itu mungkin namanya luasnya usus yang merupakan sebagai benteng daya tahan tubuh kita itu sebetulnya kalau dibuka tuh sangat luas sekali, jadi sangat luas sekali, bahkan berlipat-lipat dan luasnya dari luas tubuh kita ya. Dan bagian benteng yang paling besar untuk benteng pertahanan kita untuk kuman itu bisa masuk dan tidak, itu juga benteng pertahanan yang paling besar adalah usus ya. Itu sudah diungkapkan oleh filosof zaman dulu Hippocrates ya, bapak kedokteran masa lalu ya. Itu dikatakan bahwa tanpa usus kita pun tidak akan bisa bergerak untuk membentengi tubuh kita sehingga kuman itu tidak bisa masuk. Jadi kalau terjadi gangguan di situ, kalau kita lihat sebetulnya tubuh itu mempunyai beberapa lapisan ya, beberapa lapisan pertahanan, termasuk tadi yang pertama yaitu kulit kita, kotoran-kotoran mungkin yang ada di telinga, mungkin ada bulu-bulu hidung itu juga. Nah, masuk benteng pertahanan kedua salah satunya itu nih barrier yang ada di mukosa di dalam usus ya. Di dalam usus itu ada namanya epitel-epitel yang saling bergandengan dan cukup ketat. Jadi ada tight junction-nya di situ, hubungan antara satu sama lain sehingga menghalangi. Nah, tapi di balik itu pun ada benteng pertahanan ketiga gitu ya. Di situ ada yang namanya tadi yang darah yang menghasilkan begitu banyak komponen-komponen yang ada di dalam tubuh yang bisa menghalau gitu ya. Dan di dalam contohnya seperti adanya namanya leukosit ya tadi. Leukosit itu berbagai macam jenis, ada basofil, ada eosinofil, ada namanya segmen, ada namanya ada namanya juga limfosit dan sebagainya. Itu ada tahapan-tahapannya juga deh. Kayak tentara nih. Tentara itu ada tentara infanteri ya, orang yang jalan kaki, tentara kavaleri yang jalan naik dengan kuda, bukan jalan tapi mengendari kuda, ada juga yang artileri dengan senjata-senjata berat. Jadi kalau misalkan satu kalah, dia akan muncul lagi yang berikut-berikutnya. Jadi sama di situ juga ada di dalam tubuh itu, di balik lapisan dinding usus, mukosa dalam usus itu, yang bagian usus yang itu ada banyak sekali namanya tadi barrier-barrier yang tadi, dan itu menghasilkan berbagai macam zat imunoglobulin yang menghambat masuk ya. Kalau kita lihat sebetulnya usus itu sebetulnya kan kayak di bagian luar ya, masuk dari atas ya, kemudian dari mulut masuk, terus kemudian keluar dan kemudian jadi bisa juga numpang lewat saja, tapi mereka pintar bagian-bagian yang penting tadi itu bisa diminta masuk, tapi bagian-bagian yang nggak perlu itu disuruh keluarlah, pergi ke usus besar. Di sana di usus besar ada namanya sejumlah kuman yang sangat berlebihan, yang baik yang patogen dan patogen itu yang ganas dengan yang kuman-kuman yang memang normal. Di situ keseimbangan flora itu betul-betul harus dijaga. Kalau keseimbangan floranya lebih banyak yang ganas, yang patogen, nah itu bisa menimbulkan sakit. Dan itu
hubungannya juga tadi pemilahan itu ada di dalam tadi tight junction tadi yang saya sampaikan. Jadi hubungan antar sel itu dipilah gitu loh, bagian-bagian. Tapi tentunya akan mengganggu yang namanya mikronutrien tadi. Itu sel-selnya kecil, dibutuhkan seberapa, itu juga dipilah, nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, sebagian juga dibuang, tadi dikatakan oleh Dokter Ingrid. Jadi betul-betul harus namanya kesehatan usus itu harus difikirkan yang paling utama. Ya, sekarang banyak sekali suplemen-suplemen yang memilah apa namanya yang disebut namanya probiotik, prebiotik itu yang harus ditambahkan ya. Mungkin dalam keadaan sehari-hari tadi beberapa pemirsa tadi sampaikan mengenai dari makanan, mungkin dari yogurt juga bisa itu. Kira-kira gitu, pasti mengganggu. Usus terganggu, semuanya terganggu. Hubungan antara usus dengan pemikiran namanya otak pun itu bisa terganggu, perkembangan terganggu. Jadi ada namanya gut-brain axis yang mengganggu sistem di tubuh kalau bagian benteng ini yang disebut benteng dari luar tadi, yang terluar ini, di luar kulit dan sebagainya tadi, benteng keduanya itu gagal menghambat kuman-kuman tersebut atau virus-virus tersebut. Mungkin ada Dokter Ingrid tambahan? Tadi yang alergi susu ya. Oh ya, alergi ya. Ya, silakan. Kan maksudnya ini untungnya udah tahu memang alergi susu sapi, jadi kita punya pilihan. Jadi udah tahu apa yang dihindari dan apa yang sebaiknya dikasih kan. Biasanya kita langsung ganti susunya Dok ya, jadi susu soya. Nah jangan lupa kalau misalnya nih sudah punya alergi susu, turunan susu yang dari produk juga dihindari kayak keju, yogurt. Kadang-kadang anak yang sudah alergi susu masih lupa kadang-kadang makan keju. Nah, kalau sudah begitu, kita sudah alergi susu dan tetap makan, bisa terjadi peradangan juga di dinding dalam saluran cerna. Itu juga nanti yang jadi bisa menghambat penyerapan mikronutrien, berperan di situ. Baik, jadi tadi kalau sudah tahu alergi susu, yang lainnya seperti keju juga dihindari ya Dok ya, karena akan merusak sistem pencernaan si anak itu tadi ya Dok. Baik, lalu Dok, apakah kebutuhan mikronutrien pada anak mempengaruhi perkembangan kesehatan mentalnya Dok? Saya kira sudah dijelaskan. Ya. Ya, Dok ya. Baik. Ya, jadi mengganggu. Jadi tadi perkembangan tadi yang disebut tadi Pak, mikronutrien jelas sekali itu penting sekali ya. Kalau itu terganggu, otak pun juga bisa terganggu karena tadi sistem metabolisme yang ada di tubuh. Jadi ada contohnya tadi satu aja elemen zinc. Ada 300 enzim yang harus betul-betul distimulir, membantu mempermulus roda gerak dari metabolisme kita. Jadi itu pun ada yang enzim-enzim yang berperan untuk kebutuhan di otak dan sebagainya. Jadi kalau terganggu ya jelas akan mempengaruhi. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Yang seperti yang tadi dikatakan akrodermatitis enteropatika, bila kalau misalkan terjadi gangguan dalam defisiensi zinc, itu bisa menghambat juga dalam perkembangan lainnya. Perkembangan urusan dengan perkembangan otak dan sebagainya ya. Baik, jadi tadi mikronutrien ini juga bisa berdampak pada perkembangan mental anak ya Dok ya. Betul. Kita ke pertanyaan selanjutnya Dok. Ada pertanyaan dari atas nama San Eka ini. Selamat pagi dokter, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui apakah mikronutrien yang dikonsumsi anak kita sudah terpenuhi atau belum? Apakah ada tes yang bisa digunakan Dok? Atau ada tips khusus berapa banyak mikronutrien harus dikonsumsi setiap harinya? Terima kasih dokter. Ya, kalau mungkin pertanyaan kedua mungkin nanti akan dijawab oleh Dokter Ingrid ya. Tapi kalau mengenai tes Mbak Bella, tes tadi tidak semua memang seluruh komponen-komponen yang ada di dalam tadi yang kita perlukan itu bisa dicek ya. Tapi ada beberapa hal seperti tadi, misalkan berapa sih kandungan kalsium? Bisa. Vitamin D bisa. Vitamin seperti Fe bisa gitu ya. Kandungan yang lain-lain seperti natrium dan sebagainya itu masih bisa. Jadi ada beberapa yang memang bisa dicek dengan laboratorium. Tapi ada juga beberapa hal yang nggak bisa. Gitu. Tapi seberapa banyak nanti coba Dokter Ingrid yang ahli gizi ini. Ya, sebenarnya kalau yang tadi kan saya udah kasih yang tabel yang angka kecukupan gizi. Cuma memang kan repotnya mesti ngitung sendiri. Makanya kalau dari pemerintah untuk memudahkan diciptakanlah itu isi piringku itu kira-kira kalau sudah makan segitu kira-kira akan cukup buat badan kita pada keadaan normal. Ini ngomongin bukan orang sakit ya. Kan kalau misalnya sakit atau ada gangguan penyerapan pasti kebutuhan meningkat. Tapi kalau misalnya ngomongin anak sehat, kira-kira kalau kita sudah memenuhi isi piringku itu cukup kok.
Tapi kalau pengen tahu jumlahnya berapa, tadi kan ada yang tabel di AKG itu. Jadi tetap harus ada yang makronutriennya dulu, karbohidrat, protein, lemak. Jadi sebelum kita ngomongin mau tambahin vitamin C lah, mau D apa, kita pastikan dulu anaknya cukup makan enggak. Jangan dulu mikirin ini mikro, kalau makro saja belum terpenuhi. Jadi semuanya penting. Gitu. Baik, jadi sebelum memenuhi mikronutrien tadi, pastikan yang makronya sudah terpenuhi dengan baik juga ya dok ya? Iya. Baik, terima kasih Dr. Johannes dan Dr. Ingrid. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Susanka lagi dok. Izin bertanya, tadi kan kita sudah membahas soal suplemen. Apakah suplemen omega 3 dapat meningkatkan kecerdasan anak dok? Ya, Bu Susanka, jadi gini, itu sebetulnya ada beberapa, sebetulnya kalau Ibu download, Ibu searching, begitu banyak sekali penelitian-penelitian yang berhubungan dengan omega 3 dan omega 3 dan omega 6 lah, gitu juga termasuk DHA dan sebagainya ya. Jadi sebetulnya mungkin orang-orang suka bicara nih, ada omega 3, omega 6, ada DHA, itu sebetulnya turunan-turunannya, jadi turunan-turunan aktifnya dan sebagainya. Mungkin ada yang bicara dulu linoleat, linolenik, itu juga termasuk di dalamnya seperti itu. Jadi dari berbagai literatur dikatakan biasanya memang penelitiannya kadang-kadang penelitian banyak dari negara-negara di mancanegara ya. Memang kita juga di Indonesia juga harus mampu mempush sekarang nih supaya ahli-ahli kita juga turun untuk menulis, terutama untuk bagaimana kita di negara-negara apa, bukan berkembang sih, middle up, jadi untuk perusahaan ekonomi, jadi middle up countries ya, middle up atau low ya, jadi kita kan masuknya udah middle ke atas ya. Nah itu sebetulnya memang ada yang satu kelompok disubstitusi dan satu kelompok tidak disubstitusi oleh tadi misalkan DHA atau omega 3, omega 6. Kemudian dilihat 2 tahun ke depan. Ternyata hasilnya itu berbeda dari sisi yang namanya IMAC ya. Intelijensi, emosi, komunikasi, komunikasi dan sebagainya itu terganggu jadinya. Jadi itu betul-betul harus kita pikirkan bagaimana komunikasi dengan orang lain dan sebagainya, itu juga bagian dampak dari tadi perkembangan mental tadi yang ditanyakan salah satu penulis saya. Jadi itu penting sebenarnya bahwa dengan membandingkan randomized control trial gitu, penelitian buta ganda untuk melihat ini dikasih, ini enggak, ini dikasih enggak, ternyata dilihat ke depannya itu berbeda sekali tuh dari sistem tadi itu. Baik, tadi itu penjelasannya dari Dr. Johannes dan Dr. Ingrid ya. Tadi itu pertanyaan terakhir dokter yang saya bacakan untuk webinar kali ini. Jadi kesimpulannya mikronutrien ini jarang orang mendengar, tapi ternyata fungsinya sangat besar ya dok ya. Baik, ada kesimpulan dok, mungkin ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada sahabat Betsaida yang sudah berpartisipasi pada webinar kita siang hari ini dok. Ya, mungkin dari saya sebetulnya begini. Jadi tadi sudah disampaikan dari Mbak Bella, mikronutrien itu penting, sedikit juga penting. Mungkin dari hal yang kecil, menampak dari hal yang kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Mungkin sudah banyak kita dengar. Jadi jangan lupakanlah hal-hal yang kecil. Itu bisa membuat sesuatu bisa berubah di masa yang akan datang. Kemudian poin penting lagi tadi, mungkin saya juga belajar dari Dr. Ingrid, isi piringku semakin berwarna, ternyata semakin membuat dunia itu berubah dan berwarna-warna juga. Untuk anak menjadi lebih baik masa depan, masa yang akan datang. Itu tongkat generasi kita ke depan ya, pengganti kita untuk membuat negara kita menjadi lebih jaya. Ya kira-kira Dr. Mungkin silakan Dr. Ingrid. Kalau dari saya memang mikronutrien ya, kan selama ini cuma mikirin, mungkin selama ini cuma pikir makan kenyang udah gitu kan. Jadi mungkin cuma diperhatikan makronya, cuma ada nasi, lauk, sayur misalnya itu terus tiap hari. Jadi memang makro cenderung udah terpenuhi, mikro yang sering kita lupa. Dan kalaupun kita ngomongin mikro, kadang-kadang kan cuma terfokus mau sehat, vitamin C, D udah. Padahal semuanya penting. Jadi memang semua yang kecil-kecil itu semuanya penting, kerjanya soalnya kerjasama, bukan satu saja yang bisa bikin sehat, bikin C, bikin sehat, D, enggak. Semuanya kerjasama, jadi semuanya itu penting kalau mikro.
Baik, itu tadi kesimpulan dari Dr. Johannes dan Dr. Ingrid untuk materi kita pada siang hari ini mengenai peranan mikronutrien untuk imunitas pada anak. Terima kasih banyak Dr. Johannes dan Dr. Ingrid atas edukasinya yang sangat bermanfaat. Dan sebelum menutup webinar kita hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi. Pada masa pandemi ini, mungkin banyak dari sahabat Betsaida yang khawatir tentang keamanan dari rumah sakit. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena Betsaida selalu melakukan sterilisasi terhadap seluruh fasilitas di dalam rumah sakit dan juga pemeriksaan kepada setiap pengunjung yang datang. Tapi sebagai solusi lain, kini Betsaida sudah memiliki layanan konsultasi secara online baik via Aido ataupun Vina Virtual Assistance untuk booking dokter via WhatsApp. Jadi sahabat Betsaida bisa melakukan konsultasi dengan dokter dengan aman dan nyaman. Oke, terima kasih juga kepada seluruh sahabat Betsaida yang sudah menyediakan waktunya untuk ikut berpartisipasi pada webinar Betsaida siang hari ini. Semoga edukasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap sehat dan selalu jaga kebersihan ya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Salam sehat, Betsaida bersamamu.